Oke, jadi di video kali ini kita akan unboxing paket yang gede banget ya dari Razer, dan yang saya lempar mic-nya bukan box-nya karena kalau saya harus nangkap ini langsung besok saya nggak bisa YouTube-an. Jadi ini namanya adalah Razer Iskur ya, dan saya ini dikirimi kayaknya langsung dari luar negeri karena kalau saya lihat di sini masih ada solasinya FedEx ya. Jadi terima kasih buat Razer, dan sekarang kita langsung bongkar aja isinya apa, dan sepertinya saya bakalan butuh Tomo nanti buat nemenin. Kenapa? Karena ini berat banget ya. Kalau saya lihat di receive-nya kemarin, di invoice-nya kemarin, bobotnya ini 78 kg. Jadi ya untuk bukanya sih bisa, tapi untuk ngerakitnya nanti biar durasinya nggak terlalu panjang, saya akan minta bantuan Tomo. Jadi buat kalian yang belum tahu, Razer Iskur ini adalah gaming chair-nya dari Razer, dan ini adalah pertama kalinya Razer bikin kursi gaming. Makanya saya siapkan ruangan spesial ya, ada lampu hijau, di sini juga ada refleks warna hijau karena ini edisi Razer gitu. Nah, kalau sambil nunggu Tomo buka ya, di sini kalau kita baca ya ada fully scrap lumbar support. Jadi lumbar support itu adalah bagian tulang punggung ya, di bagian sini nih. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok butuh lumbar support. Terus juga ada multi layer synthetic leather. Jadi ini pakai PVC leather yang tahan mengelupas. Ngelupasnya itu lama gitu intinya. Dan juga ada 4D armrest. Nah, jadi buat kalian para pecinta, gila ya. Gila sih ini ya. Bentar Tom, karena harganya lumayan, jadi buat kalian yang pengen ngintip harganya bisa langsung lihat di kolom deskripsi. Lumayan banget, ini adalah kursi gaming yang paling mahal yang pernah saya review ya. Nah, jadi di sini kardusnya di printing dengan kayak beberapa warning gitu ya. Dan langsung aja kita buka. Gila, bentar ya. Beda dengan kursi gaming, box kursi gaming yang biasanya saya review. Terus di sini juga ada kertas yang gede banget. Wah, udah kayak ngibarin bendera ya kalau misalkan paskibraka. Tulisannya itu "It's time to take your throne". Wow, waktunya untuk mengambil kerajaanmu tuh ya. Gila sih ya, ini menurut saya adalah experience unboxing yang menarik banget. Terus di sini ada "Thank you for choosing Razer", dan di sini ada tanda tangannya Min Liang Tan. Yang tanda tangannya menurut saya gampang banget untuk ditiru ya, tinggal set seperti ini. Terus intinya ini adalah ucapan dari si co-founder, CEO dan creative director-nya dari Razer. Jadi sentuhan personal touch dari CEO-nya itu kita juga dapat. Terus di bagian belakangnya ini ada panduannya. Jadi bagaimana cara memasangnya seperti ini. Nah, biasanya nanti juga bakalan dapat kunci, baut, dan juga alat untuk ngerakitnya di bagian dalamnya. Ini taruh mana, Tom? Oke, taruh situ dulu. Dan ini ada plastik bubble pelindung. Gila ya. Dan ini adalah kursi gamingnya. Jadi ada dua varian warna dari Razer Iskur ini, ada yang black only sama ada yang black green seperti ini. Jadi saya milih yang black green karena ya biar ada unsur Razernya gitu ya. Karena Razer itu kan ciri khasnya adalah warna hijau. Mungkin Min Liang Tan itu juga masih satu afiliasi sama partai hijau apa dong? PKB ya. Enggak lah ya, bercanda ya. Kita nggak boleh ngomongin partai dan politik di sini. Oke, jadi ini ada besi untuk wheelnya atau untuk rodanya. Kita coba taruh sana dulu. Terus itu tadi ada backnya. Empuk ya, karena kalau atas polisi tidur Tom. Jadi ini bantal ya namanya. Pasti empuk ya. Tapi empuknya kayak gimana nanti kita coba. Nah, kita dapat ini, kita taruh sini dulu Tom. Ayo, Tom. Lumayan berat ya. Terus banyak banget pelindungnya, jadi aman sih ya. Dan kalau kalian kirim-kirim kursi gaming seperti ini, saran saya pakai kargo atau tracking atau kereta ya, karena kalau nggak gitu mahal. Dan kita dapat aksesorisnya. Nah, ini tempatnya untuk baut, terus habis itu roda kayak gitu-gitu biasanya. Coba kita buka ya. Open here. Open here. Oke, apa artinya? Buka di sini. Oke, buka. Nah, ini ya. Wow ya, kalau kursi gaming yang premium gitu, aksesorisnya benar-benar dibikin premium juga. Jadi udah diorganize dengan seperti ini, ada kuncinya sendiri, ada bautnya sendiri. Nah, Tom. Terus juga ada ini penutupnya, dan semuanya diplastikin loh. Ini bikin repot yang ngerakit nih, harus buangin plastiknya dulu nih. Ini ada penutup untuk bagian backnya. Terus ini, nah ini ada rodanya nih. Rodanya dapat berapa Tom? 1, 2, 3, 4, 5. Oh 5 ya? 5 apa 6? 5. Nah ini untuk penghubung antara wheel sama bagian
bagian pantat. Dan untuk harganya di websitenya Razer itu sekitar $499. Tapi kalau masuk Indonesia, saya lihat tadi di Razer e-commerce-nya resmi ya, itu sekitar 8 juta sekian. Jadi ini adalah kursi gaming yang paling mahal yang pernah saya review. Kemarin nomor 2 ada yang warna kuning itu yang belum sempat saya review malah. Itu harganya 7 juta sekian. Dan oke, sekarang saya mau pergi dulu ya. Enggak lah. Ini boxnya gede banget. Kalau mau bisa buat bungkus si Alphard ya, si bocil kerusuhan tuh. Bisa lah. Tom udah nggak ada ya. Jadi ini kita coba rakit dulu. Oke, jadi pertama ya kita pasang bagian bawahnya dulu, nanti bagian backnya. Karena bagian backnya itu agak-agak susah kalau misalkan dipasang duluan. Ini plastiknya masih banyak banget, sebentar ya. Oke, jadi ini adalah bagian pantatnya. Sambil Tom mempelajari bagaimana ngerakitnya sambil dibuka-buka, saya mau nerangin dulu untuk fiturnya. Jadi kalau di boxnya tadi kan ada namanya 4D armrest. Jadi maksudnya 4D armrest ini di bagian armrest atau di bagian tangan untuk istirahat seperti ini, dia memiliki 4D atau 4 arah. 1, 2, habis itu ini maju mundur, habis itu bisa segini. Nah, dan yang menarik dibandingkan dengan kursi gaming entry level yang harganya 2-3 jutaan, si Razer ini untuk bagian armrestnya dia pakai aluminium seperti ini. Nah, ya jadi ada aluminium seperti ini ya. Pokoknya bagian yang kita pencet itu dibikin sepremium mungkin gitu sama Razer. Oh, tapi ini masih pakai plastik nih. Nah, ini ada plastiknya di sini. Tapi dia smooth banget ya. Bener-bener nggak kerasa murah gitu. Jadi seperti ini, terus bisa belok-belok kayak gini. Jadi tangan kita itu bisa dengan santai. Terus di sini ada bagian untuk reclining. Ini ada tombolnya di sini. Tombol lagi, ada saklarnya di situ. Terus, tapi nggak bisa kita coba kalau misalkan belum terpasang bagian backnya. Oke, jadi sekarang, di sini juga ada tulisannya ya. For gamers by gamers yang warnanya hijau juga. Terus untuk PVC leathernya sama ya. Bagian pantat sama bagian pinggir ini sama. Dan di bagian bawahnya. Oke, seperti itu. Oke lah, jadi langsung aja sekarang kita pasang. Dan yang ini adalah bagian backnya ya. Nah, ada kabelnya. Di sini ada kabel untuk kita adjust lumbar. Nah, jadi di sini apa itu lumbar? Lumbar itu adalah tulang belakang ya di sini. Bagian sini nih. Ibaratkan ini punggung saya, jadi bagian sini itu adalah lumbar. Jadi kenapa sekarang banyak kursi gaming yang trennya itu ada lumbar supportnya? Karena kalau misalkan kita duduk terlalu lama yang bukan ambien ya, rasanya itu kayak pegel banget, itu ada di bagian belakang, makanya dikasih lumbar support. Biasanya kursi gaming yang entry level yang 2-3 jutaan, itu dia pakai bantal. Nah, cuman kan bantal itu nggak bisa di-adjust, tapi kalau Razer ini dia bisa di-adjust. Oke, jadi sekarang kita pasang dulu ya bagian back ini sama rodanya atau sama wheelnya tadi. Nah, ini jangan sampai kebalik. Untuk yang bagian sini harus di depan. Kenapa? Karena itu untuk reclining tadi. Jadi kalau misalkan kalian kebalik, recliningnya ke depan ya. Jadi kalau kalian tarik, kalian jatuh ke depan malah. Jadi pastikan kalau masang kursi gaming yang bagian front, pokoknya ada tulisan front ini taruh aja di front atau di depan biar nggak kebalik. Dan pastikan kalian baca buku manual ya, karena saya aja yang sering ngerakit, kadang tiap brand itu memiliki mekanisme yang berbeda-beda. Kita coba lihat dulu. Nah, ini bautnya namanya M, dipasang di bagian mana. Nah ya, jadi bagian baut yang panjang yang di buku panduannya ini namanya adalah M, kita taruh di sini, itu kan ya, beda. Yang sini, bagian sini itu L ya keterangannya di sini. Itu adalah baut yang lebih pendek gitu. Oke, sambil biar cepet ya, sama Tom masangin itu, saya mau masang rodanya biar ngerakitnya nggak terlalu lama. Jadi kalau untuk roda tinggal dicolok-colokkan aja seperti ini, tuh ya, belum kunci sampai dia bunyi cetek. Oke, jadi bagian roda sudah terpasang. Dan sekarang kita tempelkan ke bagian rodanya ya. Ini nih, nah seperti ini. Ini sudah 50% jadilah. Dan sekarang kita pasang bagian yang back atau bagian punggungnya ya. Dan gila ya. Kalian bayangkan aja kalau udah jadi gimana. Tapi ini saya pasang dulu. Cuman kekurangannya ini kalau dibandingkan dengan kompetitornya yang kemarin, di bagian menyambungkan bagian pantat sama back ini nggak ada kayak slidernya. Kalau yang kemarin kita bahas itu dia kayak langsung bisa dipasang frog gitu, masuk gitu. Kalau ini jadi harus ngepaskan lagi sih.
Dan sekarang kita tutup bagian besinya ini biar tidak terlihat. Ini tinggal di sliding aja nih. Sliding tackle. Oke, jadi kursi gamingnya udah kerakit ya. Dan perkenalkan ini adalah Razer Iskur. Dan kalau saya lihat di marketplace harganya ini sekitar 8 juta sekian. Jadi memang lumayan mahal ya harganya dibandingkan dengan kompetitornya yang paling deket yang inisialnya S sama L itu. Nah, kalau ini mirip sih ya desainnya ya. Jadi kalau kalian lihat di sini dia pakai besi. Besinya ini kayak di chrome gitu. Terus ada logo Razernya yang di chrome, bagian adjustmentnya ini juga di chrome. Dan ya, jadi detail-detail kecil yang menurut saya memang ya inilah barang-barang flagship gitu ya. Mereka selalu memperhatikan detail-detail kecil seperti ini. Di sini juga ada kayak semacam resisten ya, nggak boleh ngerokok. Di sini nggak boleh kena api, mungkin karena dia kulit jadi gampang kebakar. Di bagian belakangnya seperti ini nih. Nah, jadi seperti biasa, kebanyakan kursi gaming bakalan ada resletingnya seperti ini. Biar kalau misalkan busanya ini suatu saat, karena busa itu pasti ngempes ya. Mungkin ya bertahun-tahun dia akan ngempes. Kalau misalkan udah ngempes, kita tinggal ganti aja busanya. Terus di sini ada tulisannya Razer yang dibikin seolah-olah dia menyala gitu, walaupun dia nggak ada lightingnya. Nah, yang membedakan dengan kursi gaming yang lain, ini ada lumbar supportnya. Jadi apa itu lumbar? Oke, jadi kalau misalkan kita duduk terlalu lama, contohnya saya yang bisa ngedit research itu bisa sehari bisa lebih dari 10 jam kalau duduk, itu kan bagian sini, kalian ngerasa nggak sih? Mungkin kalian yang kerja di kantoran yang kerjanya duduk gitu, pasti lama-kelamaan di bagian sini ya, di bagian lumbar sini, bagian tulang punggung, ekor belakang ini pasti sakit. Nah, kursi gaming ini memiliki lumbar adjustment. Jadi bagian ini yang kayak ular nih, di bagian sini nih, ini kita bisa adjust. Jadi misalkan ya, ini saya coba duduk dulu, terus di sini ada, nah ini di sini, ini ada bagian adjustmentnya. Jadi kita tinggal tarik aja. Nah, seperti ini. Tuh, ya. Terus kalau misalkan mau mungkin punggungnya mau disesuaikan dengan tingkat ergonomisnya gimana. Nah, kayak gini. Jadi dia bisa pop up sampai kira-kira segini. Dan ini lumayan kuat loh. Jadi bakalan ada gap kayak gini memang, cuman kuat. Jadi meskipun saya senderin kayak apapun, kuat. Nah, ini yang membedakan Razer dengan kursi gaming yang lain. Terus kalau mau ngembaliin gimana, Bang? Dan dia hidrolis loh ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di bagian dalamnya ini ya, tuh, itu ada hidrolisnya tuh di situ. Makanya ini dia kuat banget. Coba ya. Tuh ya. Kuat banget karena dia pakai hidrolis. Jadi, kalau kalian tanya berapa kekuatannya, kuat banget. Dan sarannya Razer di websitenya, kalau saya lihat itu tingginya sekitar 170 sampai 180 cm buat kursi gaming Razer Iskur ini, dan bobotnya 120 kg. Nah, bobot idealnya 120 kg. Terus di bagian kiri sini ada ini untuk frog adjustment system. Jadi kalau misalkan, sebentar ya, saya contohkan dulu. Misalkan posisinya segini. Nah, ini kita bisa goyang-goyangkan nih. Tuh ya. Bisa digoyang-goyangkan. Cuman kalau ini saya tarik ke bawah, tuh. Nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Jadi ini juga pakai hidrolis juga. Oke. Mungkin cukup segitu aja ya kursi gaming Razer ini. Video unboxingnya, dan saya akan cobain dulu mungkin sekitar 3-5 bulan. Dan kita buktikan apakah lumbar adjustmentnya ini benar-benar work untuk punggung saya. Apakah benar-benar bisa mengurangi sakit punggung. Karena jujur aja sekarang saya udah ngerasain yang namanya sakit punggung ya. Padahal saya udah minum air putih banyak. Cuman di sini nih, bagian sini udah lumayan kerasa. Jadi semoga aja dengan lumbar support dari Razer ini bisa mengurangi sakit punggung. Oh ya, terakhir. Ini sentuhan terakhir ada bantalnya juga nih dari Razer. Nah, jadi sebagai pemanis, kebalik lagi. Kita bisa taruh di sini. Sets ini untuk leher kita. Makanya kenapa sama Razer idealnya 170 sampai 190 cm. Karena kalau lebih dari itu kita nggak bisa menikmatin bantalnya nih. Karena kan kepalanya bakalan lebih ke atas ya. Nah, kalau segini pas. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video unboxing kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye. Aduh.
Bentar, terakhir. Dia bisa sampai reclining 180 derajat gak ya? Kita coba dulu. Wow. Bisa nggak tuh? Nggak bisa ya, terakhir ya? Bisa, ini terakhir ya.